Nina selalu merasa dirinya berbeda dari wanita-wanita lain. Ia bukan tipe wanita yang selalu menjadi pusat perhatian, bukan juga yang sering mendapat pujian karena penampilannya. Dengan tubuh gemuk yang selalu menjadi bahan olok-olok teman-temannya sejak kecil, Nina tumbuh dengan perasaan kurang percaya diri. Di setiap cermin yang ia pandangi, yang terlihat bukanlah kecantikan, melainkan potongan tubuh yang selalu ia coba sembunyikan dengan pakaian longgar. Meski begitu, Nina selalu berusaha tampil ceria dan ramah kepada siapa saja, bahkan ketika hatinya teriris oleh kata-kata yang menusuk. Namun, meskipun ada rasa ketidaknyamanan dengan tubuhnya, Nina selalu merasa aman dalam pelukan suaminya, Damar. Damar adalah pria yang penuh perhatian, selalu menyemangati Nina dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasa terganggu dengan penampilan istrinya. Di mata Nina, Damar adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dihargai. Seperti pasangan lain, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang menyenangkan, dari malam film bersama hingga obrolan santai di meja makan. Semua itu membuat Nina merasa bahwa pernikahan mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Nina mulai merasakan perubahan pada Damar. Pria yang dulunya sangat perhatian itu kini mulai menjauh. Dulu, mereka sering berbicara panjang lebar setelah bekerja. Namun kini Damar lebih sering pulang terlambat, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Bahkan, saat Nina mengajak ngobrol, Damar hanya merespon dengan satu kata atau bahkan terkesan tidak mendengarkan. Sesekali, Nina merasa seperti ada yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Ketika Nina mencoba untuk mendekati dan berbicara dengan lembut, Damar hanya memberikan senyum hambar dan mengalihkan topik pembicaraan. Pada akhirnya, Nina mulai merasa bahwa hubungan mereka bukan lagi seperti dulu. Entah mengapa, ada jarak yang terbentuk di antara mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketegangan itu semakin nyata ketika Nina merasa Damar lebih sering menghindar. Suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, di kantor, bertemu teman-teman, atau sekadar pergi tanpa memberi penjelasan yang jelas. Nina tahu, perasaannya tak salah. Ada sesuatu yang telah berubah dalam diri Damar, dan itu bukan hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Nina mengingat kembali momen-momen indah mereka, mencoba menemukan alasan di balik perubahan ini. Mungkin aku yang terlalu cemas, pikirnya. Namun, semakin ia mencoba berpikir positif, semakin ia merasakan bahwa ada yang salah. Damar tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama, tidak lagi memberikan perhatian yang dulu ia dapatkan. Bahkan, Nina mulai merasa dirinya tak penting lagi di mata Damar. Di setiap malam yang ia habiskan sendirian di tempat tidur, Nina bertanya-tanya apakah pernikahannya akan berakhir seperti ini, tersudut dalam kesendirian dan kekecewaan, menunggu perhatian yang tak pernah datang. Meskipun begitu, Nina masih mencintai Damar. Dia masih berharap bahwa suaminya akan kembali seperti dulu, dan ia pun berusaha untuk tidak terlalu menuntut. Namun, seiring waktu, harapan itu mulai memudar. Nina mulai merasakan bahwa ia tak bisa terus-menerus berjuang sendirian. Ia ingin melakukan yang terbaik untuk hubungan ini, tetapi sepertinya Damar tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Hubungan mereka semakin dingin, dan Nina tahu bahwa sesuatu harus berubah. Entah ia bisa memperbaikinya atau jika ia harus merelakan semuanya berakhir. Segala keraguan yang semakin menyelimuti hati Nina, akhirnya menemukan titik terang pada suatu sore yang tak pernah ia lupakan. Saat itu, Nina baru pulang dari belanja dan masuk rumah dengan langkah ringan, berharap bisa menghabiskan waktu dengan Damar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara Damar di ruang tengah, berbicara dengan seorang wanita lain. Tidak biasa bagi Damar untuk berbicara dengan suara seramah itu, terutama saat di rumah. Suara itu terdengar manja dan penuh tawa, membuat Nina tertegun sejenak. Tanpa berniat mengganggu, Nina memutuskan untuk diam-diam mendekat dan mendengar percakapan itu dari balik dinding. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tetapi perasaannya sudah tak enak. Ternyata, suara itu bukan suara wanita sembarangan. Itu adalah suara Lia, seorang wanita muda yang bekerja di kantor Damar, yang dikenal dengan kecantikannya dan tubuh rampingnya yang sering menjadi bahan perbincangan para rekan Damar. Nina sering merasa cemburu melihat betapa Lia selalu menjadi pusat perhatian di kantor. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan itu, merasa bahwa ia tidak perlu khawatir tentang wanita seperti Lia. Tetapi, kali ini semuanya berubah. Nina mendengar percakapan mereka yang penuh dengan tawa mesra dan candaan yang tidak pernah ia dengar dari Damar selama beberapa bulan terakhir. Ada ketegangan dalam suara Damar yang terdengar berbeda,
Suara yang selalu ia kenali sebagai bentuk perhatian yang kini berubah menjadi kekasaran. Lia, dengan nada menggoda, berkata, "Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi, sayang. Kapan kita bisa ketemu tanpa ada yang mengganggu?" Suara Damar yang biasanya hangat itu kali ini terdengar tidak berdaya, seakan tak mampu menahan dirinya. "Aku juga kangen banget," jawabnya. Percakapan itu berlanjut dengan lebih mesra. Bahkan diselingi dengan tawa yang penuh arti, Nina merasa seluruh tubuhnya beku. Hatinya seperti disayat pisau, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru dan merusak segalanya. Dalam diam, ia mundur perlahan menuju kamarnya, menahan air mata yang sudah hampir menetes. Rasa sakit dan pengkhianatan menyelimuti dadanya, namun ia tidak ingin membuat kekacauan sekarang. Ia hanya ingin berpikir jernih. Setelah malam itu, Nina tidak bisa tidur dengan tenang. Semua percakapan itu terngiang terus di telinganya. Pagi-pagi sekali, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Nina tahu ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Ia menunggu Damar pergi ke kantor, lalu mencari-cari ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel Damar, mencoba menemukan bukti lebih lanjut. Perasaannya semakin kacau saat ia menemukan deretan pesan-pesan yang lebih dari sekadar profesional. Pesan-pesan itu menunjukkan betapa akrabnya Damar dengan Lia. Bahkan mereka sering bertukar pesan mesra, merencanakan pertemuan, dan menyebut satu sama lain dengan sebutan sayang. Setiap kata yang ia baca semakin menghancurkan hati Nina. Di bawah sebuah foto yang diunggah Lia di media sosial, ada komentar Damar yang berbunyi, "Kamu terlihat sangat cantik di foto ini. Aku rindu kamu." Betapa hancurnya Nina saat membaca kata-kata itu. Semua yang pernah ia percayai tentang Damar, tentang pernikahan mereka, hancur dalam sekejap. Damar pulang seperti biasa, tanpa merasa ada yang berbeda. Tetapi Nina sudah tahu segalanya. Ia duduk di meja makan, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Damar yang baru saja masuk, tidak tahu apa yang sedang terjadi, langsung meletakkan tasnya dan melangkah mendekat. "Sayang, kenapa kamu terlihat seperti itu? Ada apa?" Tanyanya dengan nada yang terlihat masih santai. Nina menatap Damar dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara kebingungan, kesedihan, dan kemarahan. "Aku tahu semuanya," jawab Nina dengan suara yang dingin, meskipun hatinya terasa terbakar. Damar terlihat terkejut dan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba untuk menyangkal. Nina kemudian mengambil ponsel Damar dan meletakkannya di hadapan suaminya. "Apa ini?" tanyanya, menunjukkan pesan-pesan mesra yang telah ia temukan. Damar terdiam, wajahnya berubah pucat, tidak bisa memberi penjelasan yang logis. Ia hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata Nina. "Nina, katanya terbata-bata, tapi Nina sudah tidak ingin mendengarkan lagi. Ia tidak butuh penjelasan yang penuh kebohongan. Yang ia tahu, pengkhianatan itu sudah cukup. Air mata Nina jatuh begitu saja, tapi ia berusaha menahan tangisnya. "Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padamu, Damar. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi kamu..." Suaranya tertahan, hampir tidak bisa melanjutkan kalimatnya. "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Damar mencoba mendekat, namun Nina mundur menjauh. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Tapi aku sudah tidak ingin melanjutkan ini. Kamu sudah membuat pilihanmu." Di saat itu, Nina merasa seolah-olah dunia runtuh. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya ia tahu kebenarannya. Keputusan sulit ini, meski begitu menyakitkan, membuatnya sadar bahwa ia berhak untuk merasa bahagia. Tanpa Damar, tanpa pengkhianatan. Setelah pertemuan yang menyakitkan itu, Nina merasa terombang-ambing di lautan emosi. Hatinya dipenuhi dengan amarah, kekecewaan, dan perasaan hancur yang tak terkatakan. Damar, yang pernah menjadi sosok yang ia anggap segalanya, kini telah mempermalukannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, meskipun rasa sakit itu menggerogoti hatinya, Nina tahu satu hal, ia tidak akan memberi Damar kesempatan untuk merusak hidupnya lebih jauh lagi. Alih-alih mencari konfrontasi langsung, Nina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang akan membuat Damar menyesal seumur hidup. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam rasa sakit. Sebaliknya,
Ia akan bangkit dan menunjukkan pada dunia, terutama pada Damar, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang terluka. Nina akan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa suaminya. Dengan tekad yang bulat, Nina memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin berubah secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Setiap langkah yang ia ambil, ia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk membangun kembali rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Nina tahu bahwa pembalasan terbaik adalah menjadi versi terbaik dari dirinya, dan ia bertekad untuk mencapainya. Langkah pertama adalah merawat tubuhnya. Nina mulai mengubah pola makannya, mengurangi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan pilihan yang lebih bergizi. Ia mengatur jadwal makan yang lebih teratur, menghindari camilan yang mengandung banyak gula, dan mulai memasak makanan sendiri yang lebih sehat. Namun, yang lebih penting adalah langkah kedua, ia memutuskan untuk berolahraga secara rutin. Awalnya, Nina merasa canggung dan berat untuk memulai. Namun ia terus memotivasi diri sendiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk pergi ke gym atau jogging di taman dekat rumah. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang mendukungnya, memberi semangat, dan perlahan-lahan membantunya membangun fisik yang lebih kuat. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan menjadi simbol dari keinginannya untuk memperbaiki dirinya, tidak hanya untuk fisiknya, tetapi juga untuk jiwanya. Meskipun terkadang ia merasa lelah, ia terus berusaha karena ia tahu bahwa perubahannya akan berbuah manis suatu hari nanti. Tak hanya itu, Nina juga mulai memperhatikan penampilannya. Ia mulai mencari gaya berpakaian yang lebih sesuai dengan tubuhnya, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa nyaman dan percaya diri. Ia tidak lagi menutupi tubuhnya dengan pakaian longgar, tetapi mengenakan baju yang lebih modis dan mencerminkan siapa dirinya sekarang, wanita yang lebih kuat dan lebih bahagia. Ia mulai bermain dengan make-up, tidak untuk menutupi kekurangannya, tetapi untuk menonjolkan keindahan yang selalu ada dalam dirinya. Hari demi hari, Nina merasa semakin percaya diri dengan penampilannya, dan itu membuatnya merasa lebih hidup. Namun, transformasi Nina bukan hanya fisik. Ia juga mulai mengeksplorasi hobi-hobi baru yang sebelumnya tidak pernah ia coba. Nina mulai tertarik pada fotografi, sebuah hobi yang memberinya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda. Ia bergabung dengan sebuah komunitas fotografi lokal, di mana ia bertemu dengan banyak orang yang inspiratif dan kreatif. Melalui hobi ini, Nina menemukan bagian dari dirinya yang sempat terlupakan, bagian yang penuh semangat dan hasrat untuk mengejar hal-hal baru. Seiring berjalannya waktu, Nina merasa hidupnya semakin berwarna. Ia bukan lagi wanita yang merasa kecil dan tidak berharga. Ia menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang, dan itu membawa perubahan besar dalam cara ia memandang dunia. Tapi yang paling penting, Nina juga mulai merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil ia bayangkan. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Nina, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya mulai melihat perubahan besar dalam diri Nina. Mereka terkesima dengan bagaimana Nina yang dulu pendiam dan sering menyembunyikan diri kini mulai bersinar dengan kepercayaan diri yang baru. Bahkan, beberapa pria mulai menunjukkan ketertarikan padanya, memujinya atas kecantikan dan keberaniannya. Nina merasa sedikit canggung di awal, tetapi hal ini semakin menguatkan rasa percayanya terhadap diri sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia memiliki daya tarik yang bukan hanya terletak pada penampilan fisiknya, tetapi juga pada kecerdasan dan kedewasaannya. Teman-teman barunya juga memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai. Mereka mendukung setiap langkah yang Nina ambil untuk memperbaiki hidupnya. Namun, yang lebih penting adalah bahwa Nina merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia menikmati setiap momen yang ia jalani, tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu atau pengkhianatan yang ditinggalkan Damar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pusat perbelanjaan setelah berolahraga, Nina bertemu dengan seorang pria yang sangat menarik, seorang fotografer yang juga merupakan anggota komunitas fotografi yang sama. Pria itu, Ardi, memujinya atas kemajuan yang telah ia buat, baik dalam karir maupun penampilannya. Mereka mulai mengobrol dan merasa sangat nyaman satu sama lain. Tanpa disadari, perasaan Nina mulai berubah. Ia merasa dihargai dan diterima apa adanya. Sesuatu yang dulu ia harapkan dari Damar, kini ia temukan dalam dirinya sendiri. Semua perubahan yang Nina alami, baik fisik maupun emosional, membuatnya semakin sadar akan kekuatannya.
Ia tahu bahwa ia sudah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya. Ini adalah perjalanan yang baru, dan Nina sudah siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Damar, dengan segala pengkhianatannya, tidak akan pernah lagi menjadi pusat dunia Nina. Kini, Nina adalah pusat dunia miliknya sendiri. Hari itu, Nina merasa sedikit gugup, meskipun ia tahu bahwa ia siap. Sudah berbulan-bulan sejak ia berpisah dengan Damar. Dan meskipun hatinya pernah terluka begitu dalam, ia merasa jauh lebih kuat sekarang. Setelah melalui proses yang panjang, baik fisik maupun emosional, Nina telah berubah. Ia kini tidak hanya lebih cantik, tetapi juga lebih percaya diri. Semua perubahan yang ia lakukan, diet, olahraga, hobi baru, dan kebahagiaan yang ia temukan dalam dirinya, membuatnya tampak berbeda, jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertemu Damar lagi, untuk memberi penutupan pada babak lama yang penuh pengkhianatan dan luka. Tidak ada lagi tangisan atau kebingungan. Kali ini, Nina akan bertemu dengan Damar bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai wanita yang sudah menemukan dirinya kembali. Nina sengaja memilih sebuah kafe yang mereka berdua sering kunjungi sebelum pernikahan mereka mulai retak. Ketika Damar masuk dan melihatnya duduk di sudut kafe itu, ekspresi di wajahnya langsung berubah. Dia tampak terkejut, bahkan terbelalak, melihat perubahan besar pada Nina. Wanita yang dulu tampak cemas dan tidak percaya diri kini duduk di sana, mengenakan gaun simpel yang elegan, rambutnya rapi, dan senyuman yang memancarkan ketenangan serta kekuatan. Damar bahkan sejenak berhenti di pintu, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat Nina. Suara Damar terdengar ragu, penuh kebingungan. Ia perlahan mendekat dan duduk di depan Nina. Aku tidak menyangka kamu akan berubah seperti ini. Nina hanya mengangguk ringan, senyum tipis di wajahnya. Aku juga tidak menyangka, Damar, jawabnya, suara penuh ketenangan yang tidak menunjukkan sedikitpun kebingungan atau kesedihan. Tapi begitulah hidup. Kita selalu berubah. Damar memandang Nina dengan mata yang tampak penuh penyesalan. Ia mulai berbicara, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Nina, aku tahu aku telah salah. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama. Kalau bisa, namun, Nina tidak terburu-buru menghakimi atau marah. Ia tetap tenang, menatap Damar dengan pandangan yang tidak terburu-buru. Semua perasaan sakit dan marah yang dulu ia simpan kini terasa begitu jauh. Nina tahu, ini bukan lagi saat untuk meruntuhkan segala kebohongan atau berharap pada perubahan yang tidak akan pernah datang. Ini adalah momen penutupan, dan ia ingin menutupnya dengan cara yang penuh martabat dan kekuatan. Nah, sekarang kamu mengerti? Nina memulai, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Aku tahu tentang Lia, Damar. Aku tahu semuanya. Damar terdiam, wajahnya memucat. Ia tahu bahwa Nina pasti sudah mengetahui segalanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabnya, suaranya terdengar patah. Aku tahu aku salah. Nina, aku benar-benar menyesal. Kalau saja aku bisa memutar waktu. Nina mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Damar, sudah cukup. Suaranya lebih lembut, namun tegas. Aku tidak perlu mendengar permintaan maafmu. Aku sudah lama memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Yang aku butuhkan sekarang adalah membebaskan diri dari masa lalu, dari semua yang sudah kita alami. Damar semakin bingung, cemas, dan tampak hampir menangis. Nina, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang membuatku bisa melakukan itu padamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Nina menatap Damar dengan mata yang tidak lagi penuh kesedihan, tetapi dengan kejelasan yang luar biasa. Damar, kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Kamu memilih Lia, dan itu adalah pilihanmu. Aku tidak bisa kembali ke hubungan yang telah rusak. Nina menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru. Tidak dengan orang lain, tapi dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku lebih dari apapun. Aku lebih bahagia sekarang. Damar. Tanpa kamu, Damar terdiam, mata penuh penyesalan. Ia menunduk, tidak mampu berkata-kata lagi. Rasa sakit di hatinya mulai terasa lebih tajam daripada yang ia bayangkan. Ia telah kehilangan Nina,
bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Damar. Semoga kamu menemukan kebahagiaan. Meskipun aku tahu itu tidak akan lagi bersamaku, ia memandang Damar sekali lagi, dan meskipun hatinya terasa berat, ada rasa lega yang luar biasa. Selamat tinggal, Damar. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Nina berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu. Di luar, angin sore menyapa wajahnya, terasa menyegarkan. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Namun bagi Nina, ini adalah awal dari hidup yang baru. Tanpa beban, tanpa pengkhianatan, dan tanpa masa lalu yang membelenggu, Damar tetap duduk di sana, menatap punggung Nina yang semakin menjauh. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Dia telah kehilangan wanita yang begitu ia cintai, bukan karena ketidakhadirannya, tapi karena kebodohannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan mereka di kafe itu berjalan lambat untuk Damar. Perasaan menyesal yang datang begitu mendalam tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia teringat percakapan dengan Nina, rasa sesal dan kehilangan itu seperti cambuk yang terus mengingatkannya pada kebodohannya. Damar kini tahu, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nina sudah pergi, dan perasaannya yang dulu penuh dengan ketidakpedulian terhadap istrinya, kini berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Nina yang dulu ia anggap sebagai sosok yang bisa selalu ia kendalikan, sekarang sudah menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Wanita yang dulu ia pandang sebelah mata kini tidak hanya lebih cantik, tetapi juga jauh lebih bahagia dan sukses tanpa dirinya. Damar akhirnya menyadari betapa dia telah merusak pernikahan mereka dengan tidak menghargai Nina, dengan membiarkan pengkhianatannya menjadi bagian dari hidup mereka. Ia merasa seperti seorang pria yang kehilangan segala-galanya. Terlambat untuk menyadari nilai seseorang yang sudah ia anggap begitu remeh, sementara Damar terus tenggelam dalam penyesalannya. Nina, di sisi lain, melangkah jauh dari masa lalunya. Ia merasa lega, bahagia, dan lebih hidup dari sebelumnya. Tak hanya fisik, tapi kehidupan profesionalnya pun semakin berkembang pesat. Nina memutuskan untuk melanjutkan karir fotografi yang mulai ia geluti beberapa bulan sebelumnya. Ia mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan besar, dan semakin hari semakin dikenal karena karya-karyanya yang penuh emosi dan cerita. Semua yang dulu ia khawatirkan, tak ada yang mendukung atau mempercayainya, sekarang berbalik 180 derajat. Ia mendapatkan penghargaan yang selama ini ia cari, tetapi kali ini bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Nina juga semakin menikmati hidup sosialnya. Ia menghabiskan waktu bersama teman-teman baru yang memberi dukungan dan kebahagiaan. Bahkan, ia mulai membuka hati untuk kemungkinan baru. Ada seorang pria bernama Ardi, yang ia temui dalam komunitas fotografi, yang menunjukkan ketertarikan padanya. Tapi Nina tidak terburu-buru. Ia ingin menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan yang berasal dari dirinya sendiri. Ia tak ingin mengandalkan siapapun untuk merasa lengkap. Ia sudah belajar untuk mencintai dirinya lebih dari siapapun. Damar, yang sudah berbulan-bulan merenung, mulai berusaha untuk menjernihkan pikirannya. Ia menghubungi beberapa teman untuk mendapatkan perspektif tentang kesalahan yang telah ia buat. Namun, apapun yang ia dengar, ia tetap merasa kosong. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatnya merasa lebih baik, karena yang ia cari sudah tidak ada lagi. Ia kehilangan Nina, dan kali ini, tak ada penyesalan atau permintaan maaf yang bisa mengembalikan apa yang telah rusak. Damar baru menyadari betapa ia telah mengabaikan kebahagiaan Nina. Ia melihat kembali momen-momen ketika Nina berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi ia terlalu egois dan terlambat untuk melihat perjuangan itu. Ia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dengan rasa tidak puasnya, dan akhirnya menghancurkan semua yang mereka bangun. Nina adalah wanita yang penuh kasih, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi Damar gagal melihat itu. Ia gagal mengapresiasi cinta dan perhatian yang diberikan Nina dengan sepenuh hati. Setelah pertemuan mereka yang terakhir, Damar mulai menghadapi kenyataan yang pahit. Ia merasa seolah-olah waktunya telah habis. Nina bukan lagi wanita yang membutuhkan dirinya. Ia bukan lagi wanita yang tergantung pada kata-kata manis atau penghiburan kosong. Nina telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah pembalasan yang sempurna yang lebih memukul Damar daripada apapun yang bisa dilakukan Nina. Dengan hati yang ringan, melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah datang dari seseorang yang tidak menghargainya.
Ia sudah cukup memberi dan memperjuangkan hubungan itu, dan sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nina terus mengejar impian-impiannya, menciptakan karya-karya indah lewat lensa kameranya, dan berbagi cerita dengan dunia. Sementara itu, Damar, meskipun terus berusaha memperbaiki diri, tidak pernah bisa melupakan Nina. Setiap kali ia melihat seorang wanita yang cantik, atau mendengar suara tawa yang mirip dengan suara Nina, rasa sakit itu datang kembali. Ia tahu, kini dia harus hidup dengan penyesalannya. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa ia kehilangan wanita yang pernah ia cintai karena kesombongan dan ketidakpeduliannya. Di akhir cerita, Nina tidak lagi memikirkan Damar. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk maju, untuk menjadi lebih baik, dan untuk terus bahagia tanpa beban. Sementara itu, Damar harus menerima kenyataan bahwa ia telah menghancurkan kesempatan untuk memiliki cinta sejati yang datang dari seseorang yang tak pernah berhenti memperjuangkan mereka, dari seseorang yang tak pernah berhenti mencintainya. Dan dengan itu, Nina menang, bukan hanya dalam bentuk balas dendam, tetapi dalam bentuk kebahagiaan yang sejati. Kisah Nina dan Damar adalah pengingat yang mendalam tentang betapa berharganya rasa saling menghargai dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Pada awalnya, Nina hanyalah seorang wanita yang merasa rendah diri, dikelilingi oleh komentar negatif dan dihina oleh orang-orang karena tubuhnya. Namun, melalui perjalanan emosional yang panjang, ia menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penampilan fisik atau pendapat orang lain, melainkan oleh cara ia melihat dan mencintai dirinya sendiri. Damar, yang awalnya memperlakukan Nina dengan penuh kasih, kemudian mulai mengabaikannya, dan akhirnya memilih untuk mengkhianatinya dengan wanita lain. Ia merasa bahwa hubungan mereka sudah tidak menarik lagi, dan memandang Nina seolah-olah ia tak cukup baik. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa selama ini Nina telah memberikan semua yang terbaik untuk pernikahan mereka, berjuang untuk membuat hubungan itu berhasil. Ketika akhirnya Damar menyadari kesalahannya, itu sudah terlambat. Nina sudah menemukan kekuatannya sendiri dan tidak lagi membutuhkan seseorang yang tidak menghargainya. Cerita ini mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Nina membuktikan bahwa ketika kita belajar untuk menghargai diri kita tidak hanya memperoleh kebahagiaan yang sejati, tetapi juga mendapatkan rasa percaya diri yang luar biasa. Nina tak hanya melakukan perubahan fisik, tetapi yang lebih penting, ia melakukan perubahan dalam cara ia memandang dirinya sendiri. Ia berhenti meragukan nilai dirinya dan mulai memperjuangkan kebahagiaannya tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, ketulusan dalam hubungan sangatlah penting. Cinta sejati bukanlah tentang apa yang kita dapatkan dari pasangan, tetapi lebih tentang bagaimana kita memberi dan menghargai satu sama lain. Damar gagal melihat bahwa dalam sebuah hubungan, pengkhianatan adalah hal yang tak bisa dimaafkan begitu saja. Setiap perbuatan, setiap kata, dan setiap janji harus dilakukan dengan tulus. Ketika ada ketidaktulusan, hubungan akan retak, dan kepercayaan yang telah dibangun akan hancur. Damar hanya menyadari betapa berartinya Nina setelah ia kehilangannya. Tapi saat itu semua sudah terlambat. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kita semua berhak dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati. Tidak ada yang layak untuk diperlakukan sebagai pilihan kedua atau dikhianati. Setiap individu berhak mendapatkan cinta yang tulus, perhatian, dan penghargaan. Ketika kita berada dalam hubungan yang tidak lagi memberi kita rasa aman dan bahagia, kita berhak untuk keluar dan menemukan kebahagiaan kita sendiri, tanpa takut atau merasa bersalah. Bagi Nina, pembalasan terbaik adalah bukan balas dendam yang merusak, tetapi hidup bahagia tanpa seseorang yang tidak pantas. Dengan melakukan transformasi dalam hidupnya, ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau keadaan. Nina memilih untuk menghidupi hidupnya dengan penuh rasa syukur, mengejar impian-impian yang selama ini ia tunda, dan menikmati setiap langkah yang ia ambil untuk dirinya sendiri. Di akhir cerita, Nina tidak hanya berhasil membangun kembali kehidupannya, tetapi ia juga menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu, melainkan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Damar harus belajar menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan wanita yang dulu ia anggap remeh. Meskipun ia mencoba menebus kesalahannya, penyesalan tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Terkadang, kata-kata maaf tidak cukup untuk memperbaiki segalanya, dan hanya waktu yang bisa memberikan pelajaran berharga. Kecantikan sejati yang dimiliki Nina bukanlah tentang bentuk tubuh atau penampilannya, tetapi tentang bagaimana ia belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk berdiri di atas kakinya sendiri,
dan untuk memilih kebahagiaan. Ia telah memberi dunia contoh tentang bagaimana tidak membiarkan pengkhianatan merusak kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih bahagia dengan melepaskan orang yang tidak pantas berada dalam hidup kita. Akhir cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri untuk dijalani dan dihargai. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan kita jika kita cukup berani untuk mencapainya.